ngomongin tentang pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan ketika mengajar, kan nggak punya pengalaman sebelumnya Mbak di teater secara spesifik ya, ketemu sama murid-muridnya gitu, terus gimana Mbak yang dulu dilakukan? Kan berarti malah lebih alami yang dilakukan sama Mbak Trias ini. Karena sebenarnya saya ngajar di sekolah itu kan sudah lama Mas. Saya basic bahasa Jawa. Terus kebetulan alhamdulillah saya juga dapat amanah di situ, saya wakil kesiswaan. Jadi tahu tuh sifatnya anak-anak per A, ini Zainal, ini Abidin, ini Domba gitu, tahu Cuma 3 muridnya? Banyak. Kalau saya sebutkan banyak 200 lebih Mas. Wah, habis waktunya. Ya habis waktunya. Ini cuma dikasih waktu 5 menit ya kita. 5 menit untuk jelasin nama-nama. Oh iya, itu. Saya yang capek Mas. Jangan Mbak. Ya, terus karena sudah tahu basicnya anak-anak dan kebetulan juga dibekali sama wakil kurikulum saya tentang CP Mas, capaian pembelajaran. Jadi saya hanya sekedar melihat CP. Jadi CP itu intinya apa yang harus dicapai oleh siswa kita ketika kita melakukan pembelajaran gitu. Jadi dari CP itu akhirnya kan saya bisa menurunkan jadi TP Mas. TP itu tujuan pembelajaran, bukan teknik pemesinan. Bukan. Itu tujuan pembelajaran. Oh masih juga SMK? Enggak, jurusan Mbaknya. Oh iya. Saya nggak sekolah dulu. Oh iya, oke. Kok bisa pinter Mas? Loh, temannya aja pinter-pinter. Okay. Menyerap dari teman-temannya. Iya, saya jelaskan lagi ya. Boleh Mbak, TP tadi itu sampai TP. Akhirnya ya saya cuma dasarnya CP sama TP. Akhirnya saya cari browsing tentang buku-buku teater gitu. Terus kebetulan pemerintah sekarang itu keren Mas. Jadi ada aplikasi yang bisa buat kita belajar. Itu namanya kalau sekarang Ruang Guru kalau nggak salah ya. Iya. Ruang murid, ada ya itu ada itu. Jadi saya bisa download dari situ. Tapi karena saya bukan praktisi, maksudnya saya hanya belajar lewat secara teori. Akhirnya ya itu membuat saya yang merasa bersalah. Ini saya harus belajar langsung dari pakarnya begitu. Ini makanya. Saya kemarin dapat pengumuman itu berharap saya keterima, tapi merasa saya tidak yakin. Bahkan ketika saya minta tanda tangan Bapak Kepala Sekolah, itu saya bilang gini, Bapak, ini saya mau daftar pelatihan gitu, teater gitu kan. Terus tolong ditandatangani, paling tidak keterima, saya bilangnya gitu. Ya ternyata keterima. Gitu Mas. Kenapa kok keterima menurut Mbak Trias? Allah itu mungkin qadarullah. Oke, siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak tahu tuh apa ya, tapi yang pasti saya berterima kasih kepada yang sudah bisa membuat saya ada di sini lah. Siap Mbak. Iya. Nah, kenapa saya tidak menyiapkan loh Mas, kok siap? Oh, saya yang siap untuk bertanya berikutnya. Oke, siap. Kalau ngomongin tentang anak-anaknya Mbak, anak-anaknya ini apa ya? Mereka yang di sana juga asik-asik juga sih Mbak untuk menerima pembelajaran teater. Iya, asik-asik saja Mas. Ya karena tapi selama ini yang saya ajarkan baru teori ya, maksudnya yang belum sampai, kalau praktek pun juga tidak terlalu yang mendalam seperti itu. Mungkin hanya saya kasih naskah drama, dan itu pun saya tidak bisa keluar dari bahasa Jawa saya loh Mas. Jadi drama yang saya kasihkan juga berbahasa Jawa. Oke. Mereka juga terima-terima aja. Terima-terima saja karena mereka juga figur saya adalah guru bahasa Jawa. Jadi saya suruh mereka, seandainya saya sudah sampai di praktek nih bikin drama gitu. Saya nggak berani nyebut teater ya, karena secetek itu saya tentang teater. Jadi saya nyebutnya drama. Saya kasihkan juga drama berbahasa Jawa. Gitu. Mungkin itu akan lebih masuk di mereka karena mereka tahu basic saya adalah guru bahasa Jawa. Dapatnya naskah-naskah itu juga karena referensi kemarin di sastra Jawa. Iya, saya ngajar bahasa Jawa. Sampai sekarang saya juga masih ngajar bahasa Jawa. Saya ngajar bahasa Jawa dan saya ngajar seni budaya. Jadi dapat naskah-naskahnya juga dari situ gitu. Iya. Oke. Mas dan kasihan Mas nggak ditanya. Ada masalah? Banyak ya Mas? Wah, sama. Kita curhat ini. Kita punya teman berarti. Oke. Nggak apa-apa Mas, curhat-curhat tidak apa-apa Mas. Nah, 8 tahun dulu sempat diajar jadi muridnya gitu, sekarang jadi gurunya. Menurutmu gimana Mas? Kalau sekarang sih ya tetap, jadi kalau sebelum ikut diklat atau pelatihan apapun itu, ngajarnya ya cara yang dulu aku diajarkan. Oke, iya. Model-modelnya. Cuma mewariskan itu berarti ya, metode? Iya, karena tahunya diajarkan seperti itu ya. Oke, iya. Mungkin. Betul. Akhirnya ya itu yang coba tak ajarkan. Ditambah lagi sama hal-hal yang aku tahu sendiri, saya temukan di waktu kuliah,
waktu project-project di luar gitu-gitu sih Mas, tak ajarkan ke murid-murid. Mengalami perasaan perbedaan nggak Mas dulu waktu jadi murid? Kan itu kita punya selisih waktu 8 tahun mungkin tadi ya, berarti ya. Dulu waktu Mas Danu jadi murid sama sekarang ini ngajar murid-murid zaman sekarang ini dengan kemarin katanya ada apa namanya? Ada jeda pandemi dan sebagainya itu katanya mempengaruhi sama generasi atau sikap mentalnya dari anak didik gitu. Beda sih Mas, beda banget. Kalau dulu setahu waktu aku masih sekolah itu anak-anaknya masih semangat gitu. Ya. Meskipun itu bukan passionnya, tapi dia masih berusaha untuk belajar, mau belajar terus gitu. Tapi kalau anak sekarang harus di press terus itu. Kalau dulu kita masih bisa jemput bola, Ya. mau nyari apa gitu langsung ke tanya. Kalau anak sekarang nggak mau jemput bola sih yang aku rasakan. Pasif mereka. Pasif. Aku harus diajak bersenang-senang dulu, di PA ini kalem-kalem. Ya. Di PA ini pelan-pelan, tahu karakternya satu-satu itu capek sih. Ternyata jadi guru dulu itu capek ya. Iya, iya. Yang aku rasakan sekarang capek sih. Ayolah Rek. Berarti pendekatannya personal, Mas? Personal. Iya. Iya. Harus satu-satu ngerti, oh anak ini tipikalnya kayak gini. Iya, iya. Itu sih ngajarinnya Mas. Oke, ini menarik loh Mas. Karena ini kan harusnya bareng-bareng ya klasikal gitu ya, kumpul. Tapi ini jadi malah pendekatannya di personal seperti itu ya. Nah, anak-anaknya akhirnya sampai sekarang mereka juga merasakan hal yang mungkin kamu rasakan juga nggak Mas? Dari apa namanya transfer pengetahuannya tentang teater ini Mas? Yang cukup masih bisa menangkap ya, yang kelas 10 kan masih mendasari ya, ngasih dasar-dasar dulu biar dia tertarik dulu lah paling enggak. Yang kelas 12 itu yang mulai di-push terus. Karena kan mau TA kelas 12 tujuannya kan nanti. Yaitu mulai di-push terus tentang teater itu seperti apa, cara bikinnya seperti apa, cara bermainnya seperti apa dan sebagainya itu sih. Nah, kalau tentang diklat ini Mas. Kan tadi bareng tadi berarti diklat Bareng. Iya, kita satu kelas. Gitu ya. Iya, satu kelas. Mungkin lebih ini sih nanti yang paling bisa diambil itu banyak sih sebenarnya. Tapi cara fasilitator di sini ngajar karena pendekatannya game itu yang dulu saya nggak dapat, itu yang mungkin coba tak terapkan nanti. Oh ini bisa lebih menyenangkan. Oh ini nanti bisa dipakai. Oh ini bisa pakai olah tubuh, ini bisa pakai olah suara, oh bisa pakai bermain peran dan sebagainya gitu sih Mas. Tapi menurutmu sebelum diterapkan ini Mas, itu cukup relate nggak Mas sama anak-anak sekarang Mas? Relate, masih relate. Ini ya tentang metode ini. Metode teater game relate banget sih Mas. Sangat relate. Iya ya. Kalau saya sangat relate Mas. Karena Pada dasarnya kalau saya kebanyakan cowok sih ya, karena anak teknik itu anak cowok itu menurut saya suka permainan. Iya apa enggak? wah saya udah nggak anak-anak Mbak Heri. Oh sorry. Tapi iya Ya kan? bener. Suka permainan kan? Suka permainan. Tapi nggak suka main-main. Itu juga suka Mbak. main-main juga ya. Suka main-main juga. Iya. Memang cowok kayak gitu karakternya Iya kan? Mbak. Iya. Iya. Kok henti? Oh makanya metode permainan ini menarik. Lah kalau Iya, di situ sangat menarik. kalau ada yang cewek Mbak, terus gimana? Apakah mereka juga nggak suka sama apa mereka juga suka dengan permainan atau bentuk permainannya akan dirubah atau seperti apa? Akan tetap suka dengan permainan tapi cewek tidak suka main-main. Wih, ruangnya wih, wah. Oke. Baik, metodenya berarti kalau dibuat cewek sama cowok bisa. Bisa. Karena rentang usianya kan sama, Mas. Oh iya betul, di rentang usianya yang sama. Iya. Nek di kelas Mas, itu cowok cewek berimbang jumlahnya atau cowok banyak cowoknya, banyak ceweknya? Banyak ceweknya. Wah. Yang kelas. Jangan dipermainkan. Iya. Kata Mbak, tidak ingat kata-kata Mbak. Oke. Oke, semangat. Oke. Gimana kalau tentang metode tadi, Mas? Metodenya memang bagus ya memang. Dan aku dulu saat zaman sekolah juga belum pernah dapat itu ya. Coba nanti aku terapkan di kelas. Karena kan di SMKI itu kan yang banyak itu kan ceweknya sebenarnya. Ya. Kalau cowok mungkin cuma 20% gitu. Jadi tapi cowok-cowok itu biasanya anak-anak sekarang sih nggak cowok atau cewek. Anak-anak sekarang itu lebih senengnya
gerak, main terus gitu Mas. Hmm. Kalau dia cuma duduk-duduk aja, dia biasanya ini ngantuk, gampang ngantuk. Iya. Nah, cuma duduk terus Terus mendengarkan itu ngantuk banget biasanya. aman Mas, itu aku buat aku Mas. Itu sih. Iya, ya. Oke. Mas, Mbak, mungkin ada yang mau diceritain atau mau disampaikan buat yang nonton berita teater ini? Pernah nonton berita teater belum? Belum. Bagaimana Belum? ya ini ya? Belum, Mas? Pernah, cuman Sekilas ya paling. sekilas ya? tok. Iya, makanya jam tayangnya juga, Mas. Kok dibantu disetel nggak usah ditonton nggak apa-apa, tapi disetel. Boleh nanti malam tak setel, tapi aku tak turu. Nah, kan nggak apa-apa. Tapi tunggu. pasti tayang ya? Pasti Mbak, kalau ini pasti. Kalau nggak Dipastikan itu, ya? Itu loh yang edit nanti kalau sampai nggak tayang itu Iya, Mbak. iya, oke. Yang itu kita doakan. Ini percuma ini sudah siap-siap kayak gini nggak tayang kan ya? Udah cantik tuh pasti tayang. Wah, terima kasih ya. Tenang aja. Di cross menit tapi masih gini orang. Aku tak balik sih lagi. Coba. Gimana Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton berita teater terkait tentang pembelajaran teater atau tentang apa yang sudah dialami bersama dengan teater ini sendiri kalau Mbak Trias. Saya dulu nih. Ya, betul. Oke. Jadi kesimpulannya, kesimpulan ya? Enggak kesimpulan sih Mbak, kalau kesimpulan nanti tutup. Tutup lah. Iya. Itu masih berapa menit? 6 menit. 6 menit Mbak, ya. Kau paling gelap. Kalian dulu ya. Kamu Mbak. Oke, jadi intinya kalau untuk teman-teman teater, bahwasanya teater itu asik. Bahkan ketika kita mengajar pun, tidak harus lihat hasilnya. Jadi sebuah pertunjukan itu tidak harus berhasil baik. Tapi yang penting adalah prosesnya. Karena pada dasarnya proses dari teater itu adalah sesuatu yang asik. Paham gak maksudku Paham. ngomong? Aku paham Mbak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Trias. Tepuk tangan untuk saya. Boleh tepuk tangan Mbak Trias, teman-teman. Itu tadi obrolan kita Pak. Belum. Mas Danu. Mulai. Ojo sih Mas, ojo. Mas Danu. Mungkin buat murid-muridku ini. Oh iya. Sip, nonton dari ini. Ya nanti aku juga boleh nih nambahin lagi buat Jangan takut buat masuk ke teater sih. Kok beti katanya mengasihkan Mas tadi itu. Iya kan biasanya kan teman-teman yang masuk sekolah teater itu kan karena danamnya nggak cukup, omai cedak, gak niat mlebu teater. curhat. Jangan takut masuk ke teater sih menurutku. Oke. Jangan takut nanti mau jadi apa. Kita di teater itu bisa jadi apa aja. Tadi kabel. Kata-kata penutup yang bagus ini. Jadi teater kita bisa jadi apa aja. Oke, mau ditambahin Mbak tadi silakan Mas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apapun saya ngomong apapun terserah. Bebas. Oke. Untuk calon peserta didik SMK PSM 1 Kabupaten enggak apa-apa ya? Boleh, enggak apa-apa Mbak. Ini sekalian ini saya. Ya. Apa Ya, itu disampaikan namanya? aja. Tinggal dikat sama Masnya. Enggak Mbak. Oke, ini karena masuk-masuk bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan anak-anak kelas 9 utamanya untuk menentukan pilihan. Jadi ketika mau masuk ke sekolah lanjutan, jangan terpengaruh, ini kebanyakan Mas, jangan terpengaruh sama keinginan teman. Jadi kamu temukan passion kamu sebenarnya tuh senangnya apa sih? Ya. Gitu. Kalau kamu memang suka teater, masuklah ke SMKI gitu. Ya. Kalau kamu passionnya di teknik, passionnya di sepeda motor, masuklah di SMK PSM 1 Kabupaten Magetan. Nanti buat nota tekniknya langsung ke sini. Nanti bisa dikirimkan ke sekolah langsung tenang aja Mbak. Nanti cairnya nanti. Ini nanti saya langsung dapat fee dari kepala sekolah. Wah, Gampang alhamdulillah. nanti ya. Amin Mbak. Semoga ini pun juga bisa membantu untuk Ya Allah, teman-teman terima kasih, jadi ya. minat belajar, minat sekolah. Iya. Karena ketertarikan di bidang ini. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Trias, terima kasih Mas Branu. Sama-sama Mas. Obrolannya kita kali ini menarik sekali. Semoga tetap semangat. Amin. Salam buat siswa-siswanya Iya. sama Bu Guru serta Pak Kepala Sekolah di sana. Pak Guru saja, Bu Guru saja, Pak Gurunya enggak? Oh iya ya, ada Pak Boleh, Gurunya juga ada. ya. Oke. Ulang. Salam buat Pak Guru dan Bu Guru di sana. Oke. Pak Bon. Oke, ya teman-teman dari Berita Teater itu tadi obrolan bareng sama Mbak Trias sama Mas Danu dari Magetan dan dari Surabaya. Udah berbagi cerita di Berita Teater. Kapan kamu berbagi cerita di sini? Ayo. Terima kasih, ketemu lagi di episode berikutnya.